Vina yang telah memberikan pemaparannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE. Selanjutnya untuk menghemat waktu kita langsung aja ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Muspita yang akan menyampaikan tentang pembelajaran observasinya seperti apa dan contoh RPP yang sesuai dengan SHK yang untuk disiplin politik ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh siapkan laptopnya. Tes. Minum dulu. Mana? Kok ini belum on? Belum on. Maaf Bapak Ibu, belum menutup tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materi yang kedua berkaitan tentang mungkin ini langsung penerapannya Bapak Ibu ya. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita diobservasi gitu. Bapak Ibu, untuk apa saja yang harus kita persiapkan di sini? Yang pertama, sebelumnya sudah saya share ya, form ya, form observasi. Ada 4 form kalau nggak salah ya. Ada yang pertama rubrik observasi kinerja guru, itu ada 1 file, tapi dalam 1 file itu ada 4 form ya. Yang pertama ini tentang rubrik observasi kinerja guru. Ini salah satu form yang harus Bapak Ibu siapkan dan diisi ya sebelum kita diobservasi. Nah, sekalian mungkin di sini saya mengingatkan nanti bagi siapapun yang ditugaskan ya, termasuk saya mungkin ya, yang akan menjadi observer. Kita di sini diobservasi ya, bukan disupervisi. Nah itu, jadi kita harus bedakan antara observasi dengan disupervisi. Kalau sebelumnya mungkin ya Bapak Ibu udah sering yang namanya disupervisi ya, dari pengawas misalkan seperti itu ya, dari kepala sekolah ataupun dari guru senior yang udah pernah gitu. Nah, kalau disupervisi itu secara keseluruhan, bagaimana itu nanti model pembelajarannya kita, berpihak kepada murid atau tidak, gitu kan? Penilaiannya seperti apa? Itu secara keseluruhannya dinilai. Nah, sumber belajarnya seperti apa? Itu semuanya dinilai. Tapi kita sekarang ini bukan diobservasi, bukan disupervisi namanya, tapi diobservasi. Jadi kalau yang namanya diobservasi ada poin-poin tertentu saja yang fokusnya di situ. Nah, kebetulan kita pada saat periode Januari sampai periode Juni ini perilaku yang harus ditampilkan pada pembelajaran kita, perilaku gurunya itu seperti apa, nanti tercermin tidak di dalam pembelajaran seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama ini adalah rubrik observasi kinerja guru. Ini tidak dikumpulkan A dan B, nanti ada form A dan form B, ini tidak kita kumpulkan, tidak diupload, tetapi form A ini hanya ditunjukkan kepada observer atau pengamatnya ya. Nah, nanti siapa yang diobservasi kayak gitu, kemudian kapan waktunya, harinya, tanggalnya, itu sebenarnya harus ada yang namanya diskusi dulu atau pra dulu dengan observer untuk kesepakatannya gitu ya. Nah, kemudian
Ini saya tampilkan yang punya saya ya. Coba. Oke, ini yang punya saya. Jadi ada nama guru, nama kepala sekolah, tanggalnya itu kapan. Ini yang sebelumnya sudah kita sepakati juga, gitu ya. Jamnya jam berapa. Kemudian RHK-nya itu RHK apa? Nah ini ya, RHK-nya kita itu sama. Upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini untuk RHK-nya yang pertama ya. Nah, kemudian fokus perilakunya di sini ada dua. Nah, ini saya langsung saja. Jadi, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah mengingatkan untuk membawa laptop ya. Untuk membawa laptop, jadi langsung kita eksekusi ya. Nah, isinya itu di mana letaknya ini gitu. Oke, Bapak Ibu, ini saya tampilkan PMM. Pengelolaan kinerja, tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu, ada yang sudah mengupload RPP, nanti di sini ada upload RPP, nanti tampilannya tidak 0%. Tapi berapa Bu Leni? Oh, masih di draft. Kalau tidak salah 25%. Ini saya tampilkan bentar. Ini kebetulan saya juga ngisi punya ibu saya gitu ya, yang sudah diisi sebelumnya. Jadi sebagai pembanding saja, kalau sudah diisi dia bentuknya seperti apa gitu. Nah, 25% ya. Nah, ini sudah diupload RPP. Jadi kalau kita sudah ngisi tahap yang tadi yang pertama, ini sudah 25%. Oke, nah Bapak Ibu, bagaimana tadi melihat perilakunya? Bisa kita klik nanti cek langkah observasi di sini ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pengembangan kompetensi seperti webinar misalkan, atau seminar-seminar, atau komunitas belajar kita ini kan sudah ada satu sertifikat sebelumnya, Bapak Ibu bisa kumpulkan di sini ya. Nah, di sini. Nah, kebetulan saya seminarnya itu ada 2 kali, udah saya masukkan di sini. Nanti tulisannya ada tulisan lanjutkan draft, ini masih saya draftkan, ya. Nah, ini saya sudah masukkan 2 sertifikat saya di sini. Nah, jadi kalau sudah yakin nggak mau dirubah lagi, ya, pengen udah banyak misalkan gitu sertifikatnya, tapi ternyata di sini lubangnya itu cuma 2 misalkan gitu ya, tempat bukan lubang ya. Ya, bagian uploadnya ya itu cuma 2 di sini. Kalau kebetulan saya 2 di sini. Kalau tidak mau dirubah-rubah lagi, silakan kumpulkan. Nah, tapi saya masih bimbang, jadi saya draftkan di sini ya. Nah, tuh. Jadi menurut saya kalau sudah ada, silakan langsung diupload. Jadi kita tahu progresnya itu sampai mana gitu. Ya. Nah, kalau ini kebetulan juga saya pernah bimtek daring cuman 1, ini juga sudah saya masukkan. Ya. Nah, ini kalau komunitas belajar, Bapak Ibu nanti di sini ya ada yang peran sebagai peserta pada komunitas belajar, nanti bisa dikumpulkan di sini yang di RH-nya ngambil komunitas belajar. Oke. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu juga sudah selesai tugas tambahannya, ya, seperti guru piket, wali kelas, itu kan ada laporan-laporannya, silakan diupload juga. Kalau udah diupload, udah udah senang lah istilahnya kayak gitu ya.
Nah, kemudian kalau untuk dokumen KOSP dan kehadiran kelas itu yang nguploadnya kepala sekolah. Ya. Jadi kalau kepala sekolah sudah ngupload, semuanya kita itu udah muncul di situ. Nah, ini untuk dokumen KOSP. Nah, kemudian dokumen kehadiran kelas ini perlu kesepakatan sebenarnya, Pak. Kita dokumennya bentuknya seperti apa gitu, ya. Nah, apakah kita itu pakainya yang apa namanya ya? Absensi kita tiap apa namanya? Datang pulang itu yang di mana? Di e-kinerja itu misalkan ya, itu bisa kita download. Nah, apakah kita bisa menggunakan itu saja gitu? Nah, karena kita datang ke sekolah itu pagi, tertera di situ, pulang juga tertera di situ pulangnya jam berapa gitu. Misalkan ya, jadi memang harus ada kesepakatan di sini. Atau kepala sekolah itu punya format tersendiri. Setiap guru harus mengumpulkan hari ini kamu ngajar di mana, checklist istilahnya seperti itu gitu. Jadi memang saya lihat-lihat di apa namanya seminar-seminar yang lainnya itu tidak ada format yang baku. Itu bentuk dokumen kehadiran kelas itu bentuknya seperti apa gitu. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ini mungkin udah paham semua di sini ya. Kita lanjut ke cek langkah observasi. Nah ini ya, untuk apa ini? Observasi, bagian observasi kita masih di tahap ini ya. Kita masih di tahap ini. Nah, rubriknya itu seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Ada 3 fokus perilaku di observasi. Nah, kebetulan kalau untuk punya saya ngambilnya itu 2 fokus perilaku di sini. Ada tulisan fokus perilaku. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas dan guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini saya ambil dari sini. Ya. Ini yang pertama, fokus perilaku yang pertama. Kemudian ini fokus perilaku yang kedua. Jadi ada 2. Ya. Nah, yang ketiga ini saya tidak ambil. Karena ini ada 3, minimal 1 boleh. Minimal 1 boleh, maksimal memang 3 di sini. Ya, tidak bisa kita tambahkan lagi di sini. Nah, untuk indikatornya seperti apa? Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu nanti bisa tambahkan yang di sini ya. Itu nanti kita muncul atau tidaknya. Oke. Nah, ini ada di form A ya Bapak Ibu ya. Adanya itu di form A. Nah, kalau di form A ini terlihat di sini. Fokus perilaku tadi ada 2, upaya mempelajarinya seperti apa gitu. Nah, ini memang tidak ada bakunya ya. Kalau yang pertama, misalkan guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kalau saya, ya, upaya untuk mewujudkan ini yang awalnya itu adalah literasi dengan membaca literatur artikel ataupun penelitian berkaitan dengan kesepakatan kelas. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ini guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Upayanya itu adalah mencari video atau praktek baik melalui YouTube atau medsos tentang penerapan disiplin positif. Jadi sebelum diobservasi kita tuh harus ada yang namanya upaya untuk mewujudkannya itu kira-kira apa gitu. Yang paling mudah kita lakukan itu adalah mencari literaturnya. Seperti itu, ya. Nah, kalau saya lihat contoh-contoh yang lain ada yang namanya menyelesaikan pelatihan mandiri di PNM, ya.
menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM tentang disiplin positif. Kalau menurut saya itu sangat bagus sekali. Tetapi itu masih berat karena itu harus dilakukan sebelum ya observasi. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk upaya-upaya mempelajarinya, Bapak Ibu sebenarnya ya sesuai kemampuan kita. Nanti pengen mewujudkannya itu seperti apa. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan hal-hal yang lain, ya, misalkan membuat dulu kesepakatan kelas yang ada di dalam kelas itu, boleh, ya, itu upaya juga. Karena kesepakatan kelas yang kita terapkan nanti di RHK di dalam pembelajaran, ya, itu hanya apa namanya ya, mengkonfirmasi saja, bentuknya seperti itu gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ini pembelajaran di kelas mana, ini tergantung nanti ya Bapak Ibu pengennya di kelas yang mana ya. Pembelajaran tentang perangkat ajarnya apa. Kalau sini saya tulisnya modul ajar materi hukum Archimedes, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita persiapkan sebelum diobservasi? Form untuk observasi pelaksanaan observasi kinerja guru. Ini kira-kira ini juga tidak perlu kita kumpulkan formnya ini. Tetapi kalau observernya ya tidak membawa laptop, ya harusnya memang kalau pengen langsung observernya itu bawa laptop, ya, kepala sekolahnya itu bawa laptop, nanti dilihat, diklik nama gurunya, nanti di situ ada bagian apa yang sudah muncul atau belumnya, seperti itu, ya. Nah, kalau kepala sekolahnya ataupun observernya itu tidak membawa, ya, laptop, tidak membuka PMM-nya itu, Bapak Ibu bisa buat di print dulu formnya ini, diisi dulu yang ini tadi fokus perilaku ya, ada tadi ya, yang di apa namanya yang di PMM itu tadi, ini fokus perilakunya ya. Kemudian di sini langsung tertera perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Bapak Ibu tinggal copy paste dari sini, pindahkan ke mana? Sini, form B. Ya, nah yang form B-nya ini yang berisi pindahan saja tadi, ya, kayak gitu. Jadi kalau yang pertama guru yang ini ya RHK fokus perilaku yang pertama, perilaku yang dianjurkan apa, perilaku yang dihindari apa. Nanti observer tinggal klik-klik saja. Jadi klik-kliknya itu sedikit. Karena ini sistemnya observasi tadi ya, bukan supervisi gitu. Kalau supervisi memang sangat ribet sekali ya. Saya pernah disupervisi oleh pengawas dulu, sama perangkat-perangkatnya juga ya. Banyak yang harus di apa namanya ya, diconteng-conteng ya, sampai puluhan ya, yang diconteng-contengnya banyak gitu. Kalau ini enggak, ini cuma dikit. Nah, jadi kalau hemat saya, Bapak Ibu sebelum diobservasi ini diisi dulu, nanti diserahkan ke observer. Nanti observernya akan nyonteng ini, kemudian baru dipindahkan ke laptop di aplikasinya. Iya, seperti itu ya. Oleh kepala sekolah nanti ya yang memindahkannya. Karena yang punya akses itu hanya kepala sekolah, seperti itu. Oke, kemudian nanti form C, ya, form C ini belum dilakukan, ya. Form C ini form C dan form D ini akan dilakukan sekitar bulan April, mulainya bulan April sampai bulan Juni, ya. Jadi ada mungkin Bapak Ibu yang belum bisa melakukan observasi, ya, belum bisa dilakukan observasi di bulan Maret, itu sebenarnya bisa maju,
ya, bisa maju di bulan Februari ataupun bisa mundur juga. Misalkan lagi cuti melahirkan, misalkan gitu. Bisa, misalkan di bulan April baru bisa masuk, ya bisa di bulan April, seperti itu. Nah, jadi emang fleksibel asalkan tidak melewati, kalau bisa lewat dari bulan Mei gitu, ya. Seperti itu observasinya itu. Nah, di sini ya. Nanti kan pada saat diobservasi kelihatan itu mana yang muncul, mana itu yang tidak, ya. Di sini memang yang namanya kalau kita diobservasi memang nggak akan oh, kamu ini salah, salahnya itu di sini, harusnya seperti ini, bukan, ya. Jadi makanya harus ada kalau alurnya itu memang ada perannya itu memang ada percakapan. Nanti upaya-upaya yang mau dilakukannya seperti apa, muncul tidak pada saat diobservasi. Kalau misalkan itu kurang efektif, kira-kira tindak lanjutnya bentuknya seperti apa, ya, seperti itu. Oke, nah ini form C dan form D. Sebenarnya saya pernah dulu menunjukkan di Juknis, ya. Dulu ada Juknis tentang yang isian di PMM. Ini juga adanya di Juknis form-formnya ini, ya. Nah, kalau di situ tertera form D-nya itu kemungkinan di-upload. Jadi form D-nya itu terakhirnya itu nanti di-upload, ya. Ini. Jadi kita persiapkan saja karena sekarang kita masih tahap yang namanya pra-observasi, ya, belum bisa melihat sampai yang terakhir, ya. Karena aplikasi yang ada di PMM ini memang kelihatannya berbasis LMS, dia nggak bisa muncul kalau belum bisa menyelesaikan, ya, tahapan itu. Oke, nih, ya. Bapak Ibu, diharapkan kepala sekolah juga sebelumnya sudah berpesan kalau bisa hari ini bisa diselesaikan gitu, bisa menetapkan nanti, ya. Kira-kira fokus perilakunya mau ngambil 1 saja atau 2 atau maksimumnya 3 gitu. Nah, atau ketiga-tiganya memang mau kita munculkan di sini. Oke, ya. Selanjutnya isi dokumen. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, ya. Upaya mempelajarinya ini apa, ya? Upaya mempelajarinya nanti tinggal copy paste yang dari form A. Jadi yang form A, ya, yang form A ini yang diisi. Nih, form A yang sudah diisi nanti dipindahkan ke mana ini, ya, yang ini, ya. Yang ini kita pindahkan ke PMM, pengelolaan kinerja kita. Di sini upaya mempelajarinya apa, jadwalnya itu kapan, kemudian jenjangnya apa, ya SMA kalau kita, kelas berapa, mata pelajarannya apa, dan ini catatan, ya. Catatan ini bisa berisi tentang jam berapa kita diobservasi gitu, atau kelas berapa khususnya kita diobservasi gitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang ngajar di kelas 12 berarti bentuk dokumennya nanti RPP. Kemudian kalau di kelas 10 dan di kelas 11 ini bentuknya modul ajar. Jadi Bapak Ibu bisa upload modul ajar, tapi sesuaikan dulu, ya. Kalau di PMM itu banyak sekali perangkat ajar yang sudah diterbitkan, ya. Bapak Ibu mungkin bisa ATM nanti. Mana dia? Ya, bisa ATM di perangkat ajar di sini, ya. Perangkat ajar di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti mau kelas berapa, ya. Mau ini pilihnya umum, misalkan di kelas 11 berarti dia fase F, ya. Kemudian mata pelajarannya apa, kalau misalkan saya fisika,
Saya pilih fisika, pilih mapelnya di sini, kemudian nanti bisa ditampilkan hasilnya. Cuman kalau menurut saya ini masih sangat sedikit sekali ya yang materi-materinya di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya RPP yang sudah ada sebelumnya kita kembangkan menjadi modul ajar seperti itu. Lagian kita observasinya itu cuman 1 kali pertemuan. Jadi ya memang singkat sekali ya, itu memang harus disesuaikan gitu. Oke. Untuk yang ini ada nggak yang ingin ditanyakan dulu gitu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh RPP. Yang tadi EPMM, Mana? yang di PMM. Oh iya. Mau bertanya, Nur ya? Mana sih? Mana ibu ini? Nih, satu lagi, salah pakai mic. Nah. Pakai lah, kedengar. Terkait target perilaku, jadi saya mau menanyakan kesepakatan kita ini 1 atau 2 ya Ibu? Oke. Kalau saya dimintai saran, kalau seandainya boleh kita pilih yang minimal dulu 1, boleh enggak? Ya, karena takutnya nanti karena fokus kita kan pada disiplin positif. Takutnya nanti ketika kita pilih 2 itu ada di bagian inti akhir, tapi teman observer kita cuma 10 menit, harapan saya gitu kan, 10 menit di kelas, kegiatan inti di terakhir itu ndak nampil. Jadi sedangkan kesepakatan kelas itu kan ada di pertama sekali. Kalau saya boleh memberi saran, bagaimana kalau 1 saja dulu untuk tahap awal? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini tidak ada harusnya berapa, minimal 1, maksimal 3. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pengen sekali mengembangkan ke semua perilaku, fokus perilaku. Ini sangat bagus sekali gitu. Saya yakin di sini ada yang pengen sangat-sangat mengembangkan hal tersebut, Bu. Jadi kalau ditanyakan maunya berapa sesuai kemampuan kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan cuma 1 saja, nah ini kan ada 3 ya. Yang pertama, ini refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini mungkin seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kita lebih hanya mengkonfirmasi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, ataupun hanya menanyakan beberapa hal dari kesepakatan kelas yang kita buat, apa yang harus kita tekankan dalam pembelajaran kita hari ini, misalkan seperti itu. Itu biasanya pada saat kegiatan awal, misalkan seperti itu ya Bu. Nah, kalau hanya memunculkan itu boleh-boleh saja, berarti observasi kita itu observer di dalam kelas hanya fokusnya pada saat kegiatan pendahuluan itu, seperti itu. Yang lainnya penting tidak gitu kan, pertanyaan gitu ya, tergantung nanti observernya mau baiknya kan secara keseluruhan, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita ini diobservasi pada fokus apa yang mau diobservasi gitu kan, bukan di supervisi. Skala supervisi memang secara keseluruhan. Mungkin itu Bu. Satu lagi Bu Muswita, Oke. ada entah ini mungkin karena informasi saya yang sangat terbatas sekali, untuk guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Pertanyaan saya, kalau kita ini kira-kira yang saya lakukan seperti good job gitu kan, ketika mereka bisa menjawab pertanyaan saya atau mereka bisa merespon, menambahkan, menguatkan atau merespon hasil diskusi, kira-kira itu sudah masuk dalam kategori guru melakukan penguatan positif yang poin kedua belum? Kalau menurut
menurut saya itu sudah mencerminkan sekali, Bu, karena perilaku yang dianjurkan kalau kita lihat di PMM ini sudah sangat jelas sekali di sini, Bu. Jadi ada beberapa perilaku yang dianjurkan seperti memberi pujian. Ini sangat sederhana sekali gitu kan. Tetapi mungkin maknanya sangat dalam sekali bagi anak ya. Seperti itu. Jadi kayak ucapan-ucapan pujian seperti good job seperti itu tadi ya memang udah memunculkan. Nah, mungkin di RPP Ibu nanti ditulis di situ. Ini untuk memunculkan fokus perilakunya yang nomor 2 itu tadi. Gitu. Misal ya, mungkin lebih penekanannya di situ gitu. Nah, misalkan ini apa namanya ya, penguatan positif yang beragam cara. Ini juga banyak sekali yang harus dilakukan ya. Jadi bukan hanya memberi pujian ya, mengapresiasi pada saat dia berdiskusi misalkan seperti itu ya. Memberi semangat itu juga menurut saya sudah menjadi penguatan positif itu bagi anak gitu. Seperti itu. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang implisit sebenarnya biasa kita lakukan ya. Cuman mungkin karena ini fokusnya observasi kita tulislah di RPP. Ya. Jadi di RPP itu rancangan apa yang akan kita ucapkan itu kita prediksi jadi ditulis jelas gitu ya, Bu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi observernya juga paham gitu kan. Oh, ini untuk memunculkan RHK atau fokus perilakunya yang ini gitu. Seperti itu. Kalau dari penjelasannya Bu Muspita tampak kayaknya untuk guru melakukan penguatan positif yang poin kedua ini lebih pada kegiatan inti ya, Bu ya. Ya, bisa pada saat di kegiatan inti gitu. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih ada ini sebelum saya menampilkan RPP gitu. Modul ajar ya, kebetulan modul ajar. Nanti akan ditampil juga mungkin sesi terakhir oleh Bu Jun ya. Bentuknya RPP. Udah, Bapak Ibu udah jelas belum? Udah ya? Nanti tinggal kita eksekusi aja, isi gitu. Jadi bisa hari ini tuh selesai diisi atau besok itu udah finish gitu ya. Nah, kalau tidak ada saya munculkan di sini modul ajar ya. Modul ajar ini bedanya dengan RPP itu mungkin Bapak Ibu udah paham ya, sudah sangat paham gitu. Kalau modul ajar memang lebih kompleks dibandingkan dengan RPP gitu ya. Kalau di sini untuk kalau RPP itu hanya apa ya, isiannya itu yang pertama itu KIKD, tujuan, indikator ya, itu yang penting. Kemudian ada apa namanya, modelnya, langkah-langkah pembelajarannya seperti itu, kemudian assessment ya, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk kalau modul ajar? Ini saya adaptasi dari apa namanya, perangkat ajar yang ada di PMM ya. Bentuknya seperti ini. Memang yang pertama harus ada identitas modulnya. Nah, kalau dulu identitas itu hanya di atas saja, habis itu bukan identitas ya. Tapi kalau ternyata ini identitasnya sampai ke kompetensi awalnya bentuknya apa gitu. Jadi bukan hanya yang bagian atas ini saja. Ya, kemudian ada profil pelajar Pancasilanya juga. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, tapi bukan P5 ya, beda ya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa membedakan antara P5 dengan profil pelajar Pancasila. Itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau P5 itu dalam bentuk project ya, seperti itu. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Boleh berapapun boleh, mau kita munculkan pada saat pembelajaran. Kalau ini saya munculkan 3 ya, saya munculkan 3. Di sini ada bernalar kritis ya. Nah, kemudian ada kreatifnya, ada mandirinya di sini. Jadi hanya 3 saja yang saya munculkan. Kemudian sarana dan prasarana
ya. Bentuknya apa? Memang ditulis. Kalau sarana dan prasarana ini sebenarnya lebih apa namanya ya? Isiannya lebih banyak sebenarnya, ya. Ada alat dan bahan. Kalau praktikum juga harus kita munculkan di situ. Kemudian ada target peserta didik. Nah, ternyata ini ya, kalau modul ajar ini memang lebih kompleks sekali, ya. Kalau modul ajar ini, karena kalau kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti Bu Runa bilang tadi, kita sudah bisa mengelompokkan. Ada anaknya yang kesulitan belajarnya, kategorinya ada yang sedang mungkin ya, ada yang memang sangat sulit ataupun dia sangat mudah gitu dalam memahami pelajaran. Karena pastinya kita kalau di dalam kelas anak-anak ini kan beragam, ya. Ternyata kita tidak bisa memaksakan pembelajaran yang sulit itu dengan anak-anak yang sulit juga dalam memahami konteks pelajaran kita, seperti itu. Jadi memang harus kita bedakan ya, seperti itu. Jadi kalau target peserta didik, kalau di sini saya tulisnya umum. Jadi memang untuk semua kalangan anak yang mempunyai tingkat kecerdasannya itu yang untuk keseluruhan, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada model ajar, model pembelajaran, bukan model ajar ya. Nah, ini modelnya apa, metode, model, jumlahnya berapa, kemudian ada kompetensi, komponen inti. Nah, dari komponen inti ini ya bisa dalam bentuknya seperti ini ya. Kriteria tujuan pembelajarannya bisa bentuknya seperti ini atau seperti Bu Rina tadi pakai ABCD. Ini sebenarnya ABCD juga. Ya, ada peserta didiknya, ada siswanya di sini. Ada behaviornya, mengidentifikasi, membandingkan, mengidentifikasi ini, itu behaviornya. Kemudian ada conditionnya, ya, conditionnya ini ya, konten masuk ke dalam kesini, itu. Nanti kemudian ada degree-nya ya, degree-nya itu dalam pembelajarannya yang kalau di sini untuk materinya itu untuk materi yang bisa disampaikan secara benar atau teliti ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pembelajaran pemahaman bermakna. Nah, ini memang agak ramai ya kalau modul ya. Ada pembelajaran bermakna juga di sini. Nah, kalau pembelajaran pemahaman bermakna ini berkaitan tentang kontennya itu apa? Ya. Biasanya seperti itu. Jadi lebih ke konten ya. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik di sini, ya. Pertanyaan pemantiknya, karena berhubung saya adalah ngambil materinya tentang hukum Archimedes. Kalau di sini pertanyaan pemantik, mengapa kapal induk yang terbuat dari besi dan sangat berat dapat mengapung di lautan, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah. Atau yang kedua ini bagaimana proses balon udara bisa mengudara di atas langit, seperti itu ya. Mungkin ini hal yang biasa terjadi, tapi kok bisa, kalau dalam konteksnya berhubungan kalau dalam pelajaran fisika ya seperti ini ya. Harusnya yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tentang kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin di sini kita melihat isinya itu ada di mana perilakunya. Nah, kalau saya di sini untuk kegiatan pendahuluan, RHK-nya saya munculkan untuk RHK fokus perilaku yang pertama, ya. Itu fokus perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, yang merah-merah, enggak merah di situ ya. Merah di sini merah lah ya. Nah, yang merah-merah ini yang menunjukkan bahwa
mengkonfirmasi sebenarnya ya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Misal ini misalnya saja ini guru sebelum ada pertanyaan, misalkan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan mereview bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Mari kita ingat-ingat kesepakatan kelas apa saja yang kita sudah buat bersama, seperti itu. Bahasanya seperti itu. Kalau mau pakai bahasa daerah kita juga tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Nggak masalah di sini. Ini kalau bahasa bakunya dalam bahasa Indonesia kira-kira yang seperti ini gitu. Nanti jawaban siswanya apa gitu ya. Kalau memang sudah buat kesepakatan kelas nanti udah tahu di situ kelihatan. Nah, kemudian kelihatan ya? Kelihatan enggak Bapak Ibu? Oke, ya. Oke, ini ya. Nah, yang merah-merah inilah yang menunjukkan fokus perilaku yang pertama. Nah, itu kan Dek. Ya. Dibuat Dek. Nah, nanti siswa yang jawab ini saya kosongkan karena saya nggak tahu jawaban siswa nanti bentuk apa gitu ya. Nah, kemudian ini marilah kita merefleksi bersama apakah kesepakatan kelas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan apa belum gitu ya. Nah, kemudian masih berkaitan dengan fokus perilaku yang pertama. Nah, di sini guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan siswa. Jadi memang agak lama kita pada saat pendahuluannya itu memang yang biasanya mungkin 10 menit selesai, ini mungkin bisa 20 menit, 30 menit ya. Kita munculkan di fokus perilaku pendahuluan saja seperti itu. Nah, ini Masih nulis. mungkin ada juga beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya. Mungkin ada yang merasa kesepakatan yang tidak diikuti dengan baik. Soalnya Seperti banyak itu. kan Jadi ini menanyakan tentang dinamika kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Oci, ini berarti nggak dihafal. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Bentuknya kira-kira, jadi bahasanya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Intinya mengkonfirmasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian ini ya sama pertanyaan pemantiknya itu tadi ya. Nah, ini pada saat kegiatan inti. Nah, ini saya model pembelajarannya itu apa ya, kalau tidak salah discovery learning ya, kalau tidak salah ini ya. Jadi saya munculkan sintaknya di sini ya. Stimulusnya apa? Stimulusnya di sini. Nah, kalau modul ajar ini saya sudah mengadaptasi juga untuk pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi di dalam draft yang yang ada ini sudah ada bentuk bahan ajar dalam bentuk teks, dalam bentuk video seperti itu. Ya. Kemudian kalau ini identifikasi masalah ya, ini sintak-sintaknya saja. Ada LKPD-nya, nanti pengolahan data, pembuktian. Nah, ini yang kedua. RHK yang saya munculkan untuk fokus perilaku yang kedua di sini. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Ya, seperti ini. Nah, ini dengan memberikan pujian ya, perilaku peserta didik sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi memang kayak memberi pujian mungkin bisa juga dalam bentuk namanya ya. Dalam bentuk nama, misalkan kita menanyakan kesepakatan kelas kita itu tentang kebersihan kelas ya. Tentang kebersihan kelas, berarti kita bisa mengapresiasi atau memberikan pujian dengan langsung menyebutkan nama siswa tersebut ya, bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini mengapresiasi kedisiplinan dan kejujuran ya, bahasanya sama sebenarnya ya.
Nah, ini terima kasih juga kepada, oke, yang ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa menyebutkan nama siswa langsung, ya, seperti itu. Nah, kemudian, oke, apa namanya? Yang terakhir itu kalau untuk modul di pembelajaran Merdeka ya, kurikulum Merdeka itu ada namanya refleksi ya. Refleksi. Jadi refleksi ini bisa kita lakukan bukan di akhir pelajaran tetapi di akhir bab bisa kita lakukan. Jadi nggak selalu di akhir kita refleksi, habis belajar refleksi, nggak harus seperti itu ya. Jadi refleksi itu bisa dilakukan di akhir bab atau di akhir subbab, itu juga bisa seperti itu. Dan setahu saya kalau di RPP ini tidak dimunculkan ya. Jadi kalau ciri khas memang kalau di kurikulum Merdeka itu ada refleksinya di kegiatan penutup. Seperti itu. Nah, ini jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya refleksi itu beda dengan kita membuat kesimpulan, dengan kita membuat pertanyaan yang berkaitan tentang materi ya di akhir. Itu beda. Jadi kalau refleksi itu biasanya menanyakan perasaan pada saat pembelajaran hari ini itu bagaimana, seperti itu. Apa yang kira-kira yang perlu ditingkatkan? Kalau misalkan model belajar Ibu hari ini seperti ini, apakah kalian bisa semuanya paham? Kira-kira yang bisa yang pengen model pembelajarannya bentuknya seperti apa? Itu contoh-contoh dari refleksi, misalkan seperti itu ya. Oke. Udah azan ya. Tinggal sedikit ini. Ini asesmen. Asesmen ini ya sama sebenarnya. Asesmen itu ada ada penilaian sikap ya atau profil pelajar Pancasila itu muncul atau tidak. Tadi di 3 tadi ya yang di depan. Kemudian ada asesmen sumatif dan formatif. Jadi Bapak Ibu udah paham semua apa itu sumatif, apa itu formatif ya. Jadi memang ini perlu kita munculkan di modul ajar. Ini pilih maksimal 3 seperti ini. Nah, bentuk rubrik-rubriknya kalau Bapak Ibu pengen nanti buat ini ya, rubrik seperti ini ataupun LKPD ataupun apapun, mungkin ini di pertemuan Kukumba yang lainnya kita hadirkan ya. Ada Bapak Ibu yang memang sudah mahir di dalam aplikasi AI ya, aplikasi AI mungkin ini sebagai agenda kami juga ya di Kukumba nanti akan memunculkan beberapa aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat modul, membuat rubrik, membuat instrumen dan sebagainya ya. Nah, kalau membuat rubrik ini saya membuat rubriknya ya menggunakan aplikasi AI Magic School ya. Magic School itu gampang sekali. Apa yang kita inginkan, kira-kira dimensi apa yang mau kita munculkan, nanti dia buat sendiri seperti ini gitu ya. Nah, banyak ya Bapak Ibu di sini yang memang sudah lihai ya. Bukan saya, kalau saya nggak lihat, belum ya. Nah, ini rubriknya, kemudian ada penilaian keterampilan presentasi di sini. Ini juga rubriknya ngambil dari Magic School ya, Magic School. Ada asesmen kognitif. Nah, ini asesmennya formatif. Ya, formatifnya. Nah, jadi memang bentuknya hanya seperti ini. Ini contoh-contoh soal. Refleksinya tadi seperti yang dimunculkan di akhir ya, akhir pembelajaran. Nah, ini refleksi. Oke, ini LKPD-nya seperti itu. Ada juga modul yang menampilkan bahan ajar sekalian ditampilkan di sini gitu. Nah, itu juga sama gitu. Jadi
Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di kurikulum K13 kita mengenal yang namanya modul ajar, ya. Bukan modul bahan apa? Bahan ajar, salah. Bahan ajar. Ada bahan ajar, ada modul saja, tapi nggak ada modul ajar, ya. Jadi kalau bahan ajar memang kan berkaitan tentang materi-materinya, ya. Kalau modul biasanya kita yang buat sendiri, memodifikasi dari nyomot-nyomot dari bahan-bahan ajar yang lainnya, kita jadikan satu, jadi modul gitu ya. Nah kalau sekarang dijadikan satu semuanya, namanya modul ajar, seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan ya, berkaitan tentang modul ajar yang ada, yang sudah saya buat. Ini masih sangat sebenarnya sederhana sekali menurut saya gitu kan, karena memang keterbatasan pengetahuan ya, mungkin literasi lainnya bagaimana cara membuatnya itu masih sangat minim sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri ya dengan bahasa sendiri seperti itu. Oke, misalkan ini sedikit kalau Bapak Ibu pengen memunculkan fokus perilaku yang ketiga, itu tentang restitusi, mungkin Bapak Ibu bisa menampilkannya pada saat di akhir pembelajaran, ya, di akhir pembelajaran. Nah, kalau di akhir pembelajaran nanti ada sistemnya restitusi di situ. Nah, kalau restitusi itu apa? Bapak Ibu silakan baca literatur sendiri ya. Restitusi itu bentuknya seperti apa gitu. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.